Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya untuk Adik di podcast ala AKC di YouTube Adik Pembacanya. Ya, pada kali ini saya bersama Bu Desi. Ya, mungkin pada kesempatan podcast ini saya mempersilahkan Bu Desi untuk memperkenalkan diri dan bidangnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Desi Oktari SKN. Alhamdulillah saya dipercayakan sebagai penanggung jawab di seksi P2M, yaitu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Aceh Selatan. Secara perkenalan nih Pak Adik. Iya, silakan Ibu. Jadi mungkin dari sejarah BNN Kabupaten Aceh Selatan yang tadi sudah diceritakan oleh Bapak kita bahwa pertama berdiri di Aceh Selatan ini tahun 2014. Ya. Ya, begitu juga dengan saya masuk ke BNN ini juga di tahun 2014. Sudah lama Bu ya? Ya benar Pak. Jadi alhamdulillahnya memang saya langsung lulus dari BNN langsung. Bisa dikatakan memang organik dari BNN. Ya, organik dari Ya, BNN. dan alhamdulillah saya asli orang Aceh Selatan. Oh, asli ya? Ya, Dari memang sana. organik betul ini. Benar, benar-benar organik double gitu Iya. ya. Nah, jadi dari awal itu saya adalah sebagai penyuluh narkoba di P2M. Jadi memang dari awal sudah diberikan P2M. Kemudian mungkin langsung saja ini pengenalan tentang bidang pencegahan atau Silakan. pemberdayaan masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, kita tahu itu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya itu yang pertama adalah melakukan pencegahan kepada masyarakat sebelum terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian apa sih hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan? Iya, betul. Itu seperti yang sudah sering kita lihat adalah sosialisasi. Iya. Nah, sosialisasi itu gencar kita lakukan dalam Kabupaten Aceh Selatan oleh guru kita di Kabupaten Aceh Selatan. Kita berupa memang kendala ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, sambil curhat juga mungkin nih Pak ya. Iya, boleh. Jadi di Ditampung. BNN Kabupaten Aceh Selatan ini memang kita masih kekurangan SDM seperti itu, apalagi dalam penyuluhan. Nah, penyuluh kita hanya beberapa yang tersedia seperti itu Pak. Bahkan termasuk saya, jadi rekan-rekan penyuluh kita kewalahan untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah di Kabupaten Aceh Selatan ini dari Trumon ya. Trumon Timur gitu ya Pak ya, sampai Labuan Haji Barat. Itu kan lokasi jauh-jauh ya Pak ya. Iya. Nah, jadi untuk menjangkau ke daerah-daerah tersebut melakukan sosialisasi, bahkan baik itu di desa maupun sekolah itu masih sangat kurang kita katakan untuk bisa dijangkau. Namun kita berusaha tetap bisa menjangkau ke daerah-daerah tersebut seperti itu. Jadi kalau dari aspirasi DPR itu nggak pernah dapat itu Bu. Kalau untuk SDM dari orang Dewan Pak ya, mereka kan memiliki sebuah aspirasi. Apa pernah tuh penyaluran aspirasi untuk SDM untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah dulu lah yang pertama ya, untuk kita selamatkan generasi yang lagi belajar ini ya. Itu udah pernah apa belum Ibu? Sepertinya belum. Belum ya. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan macam aspirasi ataupun ya sponsor di swasta apa di bidang Ibu ini bisa menerima gitu ya. Wah, alhamdulillah sekali itu sudah sangat kita harapkan Pak. Oh memang Iya benar. dibolehkan Bu ya. Boleh karena memang Karena kalau kita dari juga tidak paham Ibu, maka di sini AKC podcast ini ya kita belakangkan aja Bu. Iya. Jadi dalam artian gini Pak, mungkin nanti jangan sampai salah paham. Tidak. Artinya sebagai petugas penyuluh narkoba di BNN Kabupaten Aceh Selatan kita selalu siap untuk diminta bantukan atau diminta sebagai narasumber dalam penyuluhan. Nah, seperti itu Pak. Dari siapapun yang meminta. Ya mungkin di sini kalau ada kawan-kawan ataupun teman-teman daripada AKC, baik itu DPR Kabupaten ataupun DPRA atau DPR RI sekalian, DPD sekalian, sekali-kali tolong dilirik BNN Aceh Selatan. Jangan masalah uang ke saya untuk
memfasilitasi aja nomor ke ibu ini atau langsung ke kepala PNN. Nah, kita bisa untuk kasih jembatan teman-teman ya. Nah, kali ini saya selaku putra Aceh Selatan dan ibu ini juga Aceh Selatan, tentu tidak asing sama dua. Sama dua ada orang hebat loh di pusat IPD, di DPD ya. Bahkan sama seniman ya, orangnya nggak perlu kita sebutkan. Tolong Pak, dilirik kami Pak. Bapak di Sampang pernah bilang putra Aceh Selatan, sama putri Aceh Selatan, putra Aceh Selatan Pak ya. Mungkin kita berharap itu ya. Iya benar. Karena memang besar kalau pemakaian narkoba sekarang jadi salah satu tren itu. Kita tidak, kami aja orang lapangan tidak memakai narkoba, ya pergaulan terbatas. Tapi kita no problem, kita tidak peduli, bahkan kita ikut untuk memberantaskan ibu ya. Makanya saya setuju kalau hal-hal yang bidang ibu ya kita juga paham. Ya, mungkin kalau berkembang AKJ ini insya Allah, karena AKJ tidak penghasilan kami tetap ada penjaluran. Cuma yang sudah kami jalankan adalah 2,5% itu memang zakat dari hasil AKJ ya. Mungkin kalau untuk program untuk sosialisasi kalau udah tambah maju nanti biar diatur ya. Karena hal untuk menyelamatkan ya putra putri yang pertama adalah lingkungan kita, terus generasi kita se-Indonesia bahkan sedunia ya bebas narkoba, karena semua negara tidak mendukung tentang merusak generasi ibu ya, apalagi di agama ya. Ya di Aceh ini juga yang namanya syariat Islam, sebelum ada syariat Islam juga banyak pesantren-pesantren besar ibu ya, bahkan dulu terkenal sampai ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, pesantren Labuan Haji ibu ya. Makanya kita juga nggak mendukung kalau masalah narkoba ini ibu ya. Mungkin ada yang mau ibu sampaikan? Iya, sejalan dengan cerita kita tadi ya Pak ya. Ya. Untuk pengguna narkoba ini banyak mungkin masyarakat yang tidak tahu bahwa memang sangat banyak pengguna narkoba. Karena kasus ini terlihat seperti gunung es, seperti itu ya Pak ya. Yeah. Di atasnya sedikit, padahal memang di bawah itu besar seperti itu. Jadi kalau kita istilahkan ya kayak maling, mana ada yang kayak maling gitu ya, mana ada yang ngaku gitu ya Pak ya. Jadi penyalahguna narkoba ini juga sulit untuk mengaku bahwa dia menggunakan narkoba. Yeah. Jadi memang langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam hal pencegahan ya kita sosialisasi, melakukan penyebar luasan informasi tentang bahaya narkoba ini ke seluruh elemen masyarakat ya, dari anak kecil itu sampai kepada orang tua itu dalam upaya istilahnya untuk bisa menangkal dan menyayangi narkoba, jangan sampai terjerumus ke dalam hal tersebut. Ya mungkin cukup di sini aja podcast kami bersama yang insya Allah pada waktu dan kesempatan lainnya kita bakal undang kembali ya, karena kita di sini butuh informasi. Terus kalau pada kesempatan ini kita habiskan semua, mungkin teman-teman juga bosan nonton di podcast AKJ ini terlalu lama ya, biar singkat tapi padat ya. Ya terima kasih banyak kepada Desi yang ada di peran. Kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.